Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, video ini adalah lanjutan tentang Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Setelah itu, Tuhan Yesus dia pergi bersama dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani. Itu adalah lanjutan peristiwanya. Mereka pergi ke Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani inilah nantinya Tuhan Yesus berdoa dan dia akan ditangkap. Nah, kita lihat firman Tuhan di kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36. Di sini dikatakan, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Nah, Getsemani ini dekat dengan Yerusalem ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Setelah mereka sampai ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalian tinggal di sini, saya mau pergi ya agak jauh sedikit untuk berdoa. Dan yang ke-37 dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Nah, tiga orang ini adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kenapa Tuhan Yesus sedih dan gentar? Karena Tuhan Yesus dia memiliki natur sebagai manusia 100%. Dia adalah Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Jadi dalam naturnya sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, tentunya dia sangat takut, sangat gentar. Karena dia akan ditangkap, dia benar-benar akan menderita, dihina, dianiaya, bahkan dipaku di atas kayu salib. Ya. Disalibkan pada zaman itu adalah penghukuman yang paling mengerikan bagi orang yang dianggap orang yang jahat. Tuhan Yesus disalibkan bukan karena dosanya, tapi karena kejahatan kita. Karena dia mau tanggung kejahatan kita, karena dia mau menyelamatkan kita. Dia begitu mengasihi kita. Nah, jadi dia merasa sedih dan gentar. Secara manusianya dia begitu takut. Lalu yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi campur antara sedih dan juga dia takut. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah dia Allah? Kenapa dia takut? Sekali lagi saya katakan, secara kealahan, tentunya kita tidak usah ragukan, ya pasti tidak takut. Tapi secara manusia, karena dia memiliki natur juga manusia 100%, pasti dia takut, dia gentar. Dan memang itu harus dialami oleh Tuhan Yesus untuk benar-benar menanggung penghukuman akan dosa manusia itu. Kalau Tuhan Yesus tidak merasakan hal ini, maka itu berarti penebusan akan dosa manusia itu tidak bisa sempurna. Karena dosa tidak benar-benar dihukum. Tapi karena Tuhan Yesus benar-benar menjadi manusia 100% dan dia merasakan penderitaan, maka ada penghukuman. Murka Tuhan telah dilampiaskan. Jadi secara manusia, dalam keadaan sebagai manusia, tentunya dia takut dan gentar. Ada yang ke-39 dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Secara manusia, dia mengatakan kepada Bapa, jikalau sekiranya mungkin, seandainya, cawan ini berbicara tentang lambang penderitaan. Ya, ini lambang penderitaan.
kematiannya di atas kayu salib. Biarlah cawan ini lalu, artinya terhindar daripada dia. Biarlah dia tidak menderita dan mati. Secara manusia dia begitu takut. Tapi kita lihat, meskipun secara manusia dia begitu takut, tapi secara manusia juga dia memilih untuk menjalaninya demi taat terhadap kehendak Allah Bapa untuk menebus dosa manusia. Katakan, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, biarlah kehendak mulai yang terjadi, maka dia mau siap untuk menjalani penderitaan, mati, untuk menggenapi keselamatan bagi orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Ayat yang ke-40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, para muridnya tentunya mereka mungkin capek, ketiduran. Padahal Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jaga sambil berdoa. Karena sebentar lagi akan ada sebuah goncangan yang besar terhadap iman mereka. Di mana Tuhan Yesus akan ditangkap dan itu menjadi pukulan besar bagi murid-murid. Tapi para muridnya itu tidak mendengar, malah tidur. Dan yang ke-41 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jangan sampai iman kalian goncang. Ya, sebentar lagi akan terjadi. Akan Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Ayat yang ke-42 dikatakan lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Jadi untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus siap melaksanakan kehendak Allah Bapa. Dia akan mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Dan yang ke-43 dikatakan, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mereka sudah berat, ya. Mata mereka sudah berat, ya, sudah tidak tahan lagi, ya. Ini ke-44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya, sekali lagi untuk memantapkan bahwa dia benar-benar mau mati di atas kayu salib melaksanakan kehendak Allah Bapa. Yang ke-45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang. Dia adalah kudus, namun akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa untuk mati menebus dosa manusia. Ayat ke-46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Yaitu Yudas Iskariot. Lalu ayat ke-47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa itu. Yudas telah menjual Tuhan Yesus sebanyak 30 keping perak, ya, uang. Demi mendapatkan uang yang dia menjual Tuhan Yesus, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dan mereka datang segerombolan, ya, prajurit dan juga para imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Ini ke-48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan yang ke-49, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Lihat, dia tetap memanggil Tuhan Yesus itu hanya Rabiku. Jadi selama ini dia tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Walaupun dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi tidak punya ini. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang mungkin mengatakan, saya orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh orang Kristen. Banyak orang pergi ke gereja tapi tidak sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Makanya akhirnya mereka mengkhianati, meninggalkan iman Kristen. Dan lihat, dia mencium, ya, Tuhan Yesus sebagai orang yang dikasihi. Justru dalam sikap seperti demikian dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dan yang ke-50 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang?
maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Para prajurit memegang dia, menangkap Tuhan Yesus. Ya. Dan kita melihat cerita selanjutnya, bagaimana Tuhan Yesus akhirnya dibawa, ya, diadili, dan dia akan disalibkan. Nah, nanti kita akan melihat cerita selanjutnya di video berikutnya, di bagian berikutnya. Jadi itulah yang terjadi setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, dan dia berdoa, dan dia ditangkap, ya. Dia ditangkap, ya, untuk diadili. Nah, kiranya melalui cerita firman Tuhan ini kita bisa semakin merenungkan, ya, jam-jam sebelum Tuhan Yesus nantinya akan disalibkan, dan membuat kita untuk benar-benar bersyukur akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita mau hidup untuk Dia. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.